Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 9, mata kuliah Agile and Scrum, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus berjudul pokoknya gimana sih cara Terminales Portuaros Peruanos itu tuh mendelivery software menggunakan software Nexus gitu. Dan grup 9 sendiri memiliki anggota Alfian Maulana dan saya sendiri Fajar Saputra. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, kita harus tahu dulu nih mengenai apa sih perusahaan Terminales Portuaros Peruanos. Jadi Terminales Portuaros Peruanos adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manipulasi kargo, dan perusahaan ini tuh didirikan pada tanggal 26 Desember tahun 2003. Dan perusahaan ini tuh berkontribusi di 5 di negara yang bernama Peru. Jadi produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan Terminales Portuanos Peruanos ini meliputi berbagai jenis timbangan dan pengukuran, terus perangkat lunak juga, seperti perangkat lunak manajemen timbangan, terus layanan agen maritim, dan layanan transportasi. Nah, pokoknya. Nah, ini background case-nya nih. Jadi grup IT di Terminales Portuaris Peruanas ini tuh sangat bergantung gitu pada perangkat lunak untuk menjalankan operasinya gitu. Jadi dan oleh karena itu mereka tuh pengen banget menghubungkan tujuan bisnis dengan pengembangan perangkat lunak serta mempercepat waktu pengiriman perangkat lunak. Nah, perusahaan ini tuh memiliki tim dengan 50 orang dan tujuannya adalah untuk menghasilkan perangkat lunak setiap 30 hari. Jadi cukup banyak target yang harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Nah, mereka tuh sebelumnya menggunakan beberapa metode yang tradisional gitu untuk menyelesaikan proyek-proyeknya seperti model waterfall, terus operational unified process atau LUP, dan manajemen proyek klasik lainnya. Nah, masalahnya di sini. Jadi, mereka tuh sering menghadapi berbagai masalah teknis yang membuat proses pengembangan software tuh jadi lebih lambat gitu, seperti yang terjadi dalam pendekatan waterfall. Nah, tim IT di Tremanes Pertuarus Perwanas ini tuh harus menyelesaikan masalah hingga tahap akhir pengembangan. Dan masalah ini itu berlarut-larut dan perusahaan akhirnya tuh menghadapi proyek lunak dengan tenggat waktu yang ketat gitu sebelum Januari 2017. Dan ini mendorong mereka untuk mengganti pendekatan waterfall dengan Scrum menggunakan platform bernama Nexus. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kemampuan grup IT dalam menghasilkan perangkat lunak setiap 30 hari dengan cara yang lebih fleksibel dan adaptif. Nah, ini solusi yang diterapkan oleh Terminales Portuaris Peruanos. Jadi perusahaan ini tuh akhirnya memutuskan untuk menerapkan kerangka kerja Scrum dan Nexus yang membantu mereka untuk mengelola proyek dengan lebih efisien. Nah, Scrum dengan Nexus ini tuh membantu tim uh, tim IT dari Terminales Portuaris Peruanos itu tuh untuk bekerja sama tanpa masalah dan mengurangi hambatan yang muncul saat beberapa tim bekerja sama dan membuat semua informasi itu lebih terbuka gitu. Jadi Nexus sendiri adalah software yang digunakan oleh si perusahaan Terminales Virtualis Perwanos ini merupakan kerangka kerja tambahan yang digunakan bersama dengan Scrum, dan ini tuh membantu beberapa tim Scrum tuh bekerja bersama dalam menciptakan perbaikan yang terintegrasi gitu. Dan ini tuh berarti mereka tuh bisa membuat perangkat lunak yang lebih baik dan lebih terhubung gitu. Pokoknya Nexus ini tuh nggak begitu sulit lah untuk diterapkan karena tim dari perusahaan ini tuh sudah akrab gitu dengan Scrum, jadi nggak perlu kayak ngubah-ngubah seluruh struktur tim dan organisasi. Nah, di perusahaan Terminales Virtualis Perwanas ini, mereka tuh memulai penerapan Nexus dengan mengumpulkan semua pemangku kepentingan. Dan mereka tuh berusaha untuk menyelaraskan tujuan bisnis dengan kebutuhan pengguna dan menyusun daftar prioritas bersama dengan tim gitu. Dan semua orang bekerja bersama untuk menciptakan perangkat lunak yang terintegrasi dengan baik. Dan ini tuh membantu perusahaan banget nih untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik dan lebih efisien. Oke, hasil resultnya sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sebelumnya dulu nih. Sebelum nerapin Scrum dan Nexus, perusahaan kurang memprioritaskan pengiriman produk yang berkelanjutan. Ini juga menunjukkan bahwa sebelumnya menunjukkan Scrum dan Nexus, perusahaan mungkin kesulitan dalam menghasilkan produk secara konsisten dan juga efisien. Mereka biasanya menggunakan model manajemen proyek tradisional yang lebih fokus pada pengaturan jadwal proyek dan pelacakan aktivitas. Dalam model ini seringkali lebih penting untuk memenuhi tenggat waktu daripada menghasilkan produk akhir atau memberikan nilai kepada
pada pelanggan. Dengan penerapan Scrum dan Nexus ini, perusahaan memutuskan untuk mengadopsi sprint berdurasi 2 minggu. Sprint itu adalah periode di mana tim bekerja untuk menciptakan perbaikan produk yang dapat segera dirilis. Setiap sprintnya menghasilkan peningkatan produk. Artinya bahwa setiap 2 minggu, tim mencapai kemajuan yang dapat segera diberikan pada pelanggan atau pengguna akhir. Pada penggunaan model ini, memungkinkan perusahaan menjadi lebih responsif terhadap masukan dari pengguna dan mempercepat waktu pengiriman produk. Ini juga berarti bahwa produk dapat menjadi lebih relevan dan sampai pada pelanggan dengan lebih cepat dengan pendekatan. Perusahaan ini juga dapat meningkatkan efisiensi pengiriman dan memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Bisa di next. Lalu selanjutnya itu ada solusi dari kami. Solusi dari kami itu menggunakan CI dan CD. CI sendiri itu adalah continuous integration dan continuous delivery. Dua pendekatan ini adalah pendekatan perangkat lunak yang membantu tim untuk mengembangkan bekerja lebih efisien dan juga meningkatkan kualitas perangkat lunak. Bisa di next. Continuous integration atau CI adalah cara di mana para pengembang bekerja sama dalam proyek perangkat lunak. Setiap kali seorang pengembang membuat perubahan pada perangkat lunak, sistem secara otomatis menggabungkan perubahan tersebut dengan bagian lain dari perangkat lunak. Lalu juga manfaat dari CI itu sendiri itu mencegah masalah besar. CI membantu mencegah masalah besar muncul di akhir siklus pengembangan dengan menggabungkan perubahan secara berkala. Tim juga dapat memastikan bahwa perubahan yang dilakukan oleh berbagai pengembang berjalan dengan baik bersamaan. Lalu yang kedua itu ada mendeteksi kesalahan secara otomatis. Setiap kali ada perubahan, perangkat lunak secara otomatis diuji untuk memastikan bahwa perubahan tersebut nggak mempengaruhi fungsi yang ada. Jika ada kesalahan atau masalah teknis, CI akan mendeteksinya secara cepat. Ini juga memungkinkan tim buat mengidentifikasi dan juga memperbaiki masalah sebelum mereka berkembang jadi masalah besar yang sulit diatasi. Bisa di next. Lalu ada continuous delivery atau CD. Continuous delivery sendiri itu adalah langkah berikutnya setelah CI. Nah, ini berarti bahwa setiap kali ada perubahan pada perangkat lunak yang telah diintegrasikan dan diuji, perangkat lunak setiap dikirim ke lingkungan produksi, tempat di mana orang benar-benar menggunakan perangkat lunak. Lalu manfaat dari CD ini, yang pertama itu memungkinkan tim mengirimkan perubahan perangkat lunak ke pengguna lebih cepat karena perubahan telah diintegrasikan dan diuji secara otomatis. Lalu tim juga dapat dengan percaya diri mengirimkan perangkat lunak secara berkala. Lalu yang kedua itu ada pengiriman teratur. CD memungkinkan pengiriman perangkat lunak secara teratur sesuai dengan tujuan perusahaan buat ngasilin perangkat lunak setiap 30 hari. Ini juga menciptakan ritme kerja yang stabil dan memungkinkan pemangku kepentingan buat dapetin fitur dan perbaikan secara berkala. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan kualitas. Kualitas perangkat lunak itu meningkat karena setiap perubahan telah diuji sebelum pengiriman. Hal ini mengurangi risiko kesalahan yang dapat terjadi pada perangkat lunak yang dikirimkan. Dan yang terakhir itu ada fleksibilitas dan responsibilitas yang lebih baik. CD membuat tim lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis atau perubahan teknis. Mereka juga dapat memberikan dengan cepat mengganti perangkat lunak jika ada perbaikan yang diperlukan. Dengan menggabungkan CI dan CD ini, tim pengembangan dapat bekerja dengan lebih efisien dan menghindari masalah besar, mendeteksi masalah lebih awal, mengirimkan perangkat lunak juga lebih cepat, dan juga mesin kualitas yang dihasilkan akan tinggi. Bisa di next. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 9, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.